Gimana jadinya kalau suatu hari tiba-tiba ada berita besar? Nadiem Makarim resmi masuk ke bisnis F&B. Bukan sekadar buka restoran biasa. Bukan cuma bikin kopi kekinian lalu berharap viral. Tapi masuk dengan mindset yang sama seperti waktu dia mengubah ojek pangkalan jadi ekosistem digital raksasa. Kalau itu benar terjadi, yang berubah bukan cuma peta persaingan, tapi cara kita memandang bisnis makanan itu sendiri. Karena satu hal yang pasti, dia nggak pernah masuk ke industri untuk jadi pemain biasa. Dia selalu datang untuk mengubah cara mainnya. Coba bayangkan, dia melihat kondisi F&B Indonesia hari ini. Brand baru bermunculan tiap bulan. Konsep mirip-mirip, perang harga makin brutal, promo makin gila, margin makin tipis. Banyak yang fokus di rasa, tapi lupa sistem. Fokus di buka cabang, tapi lupa kontrol kualitas. Fokus di viral, tapi lupa repeat order. Nah, kalau Nadiem masuk, dia nggak akan mulai dari resep dulu. Dia akan mulai dari pertanyaan paling mendasar. Masalah terbesarnya apa? Dan jawabannya jelas. Operasional tidak efisien, ketergantungan pada diskon, serta tidak adanya diferensiasi yang kuat. Dia kemungkinan besar akan membangun brand berbasis data. Semua keputusan pakai angka. Menu mana paling cepat repeat? Jam berapa lonjakan order tertinggi? Area mana paling potensial? Produk mana yang paling tinggi marginnya? Bukan feeling, bukan ikut tren semata. Karena di era sekarang, yang menang bukan yang paling enak saja, tapi yang paling efisien dan konsisten. Dia mungkin akan fokus ke model cloud kitchen yang ramping, biaya sewa rendah, distribusi cepat, SOP super ketat. Semua bisa direplikasi. Bukan bisnis yang ribet, tapi bisnis yang scalable. Dan yang lebih berbahaya lagi, dia pasti akan main di positioning. Bukan sekadar jual ayam, kopi, atau mie pedas, tapi jual pengalaman yang jelas, cepat, konsisten, bisa dipercaya. Ingat, orang pakai Gojek bukan cuma karena aplikasinya, tapi karena trust. Kalau dia bikin brand F&B, trust itu juga yang akan dijual. Standar rasa stabil, packaging rapi, waktu kirim terkontrol. Itu yang bikin pelanggan balik lagi, tanpa harus dikasih promo terus. Sekarang pertanyaannya, buat kamu yang punya usaha makanan, kalau besok banner-banner ada pemain sekelas itu masuk ke pasar kamu, apa yang bikin pelanggan tetap pilih kamu? Harga bisa diserang, menu bisa ditiru, lokasi bisa disaingi. Yang sulit ditiru adalah sistem yang rapi dan karakter rasa yang kuat. Kalau pedas, pedasnya punya identitas. Kalau gurih, gurihnya bikin nagih. Kalau manis, manisnya bikin orang inget. Dan disinilah banyak UMKM sering lengah. Kita terlalu sibuk jualan, tapi kurang memperkuat fondasi produk. Padahal rasa itu senjata utama. Konsistensi itu kunci. Bayangkan, kalau kamu punya produk dengan sistem rapi ala perusahaan besar, tapi rasa yang khas dan kuat, itu kombinasi yang sulit dikalahkan siapapun. Ngomongin soal rasa dan konsistensi, salah satu rahasia supaya produk kamu punya karakter kuat adalah pemilihan bumbu yang tepat. Kalau kamu main di ayam geprek, mie pedas, kentang goreng, atau camilan kekinian, level pedasnya harus jelas dan stabil. Disinilah kamu bisa pakai bumbu tabur, cabai bubuk aneka level, atau bubuk minuman dengan kualitas premium dari Gaviku, Golden Aroma Food Indonesia. Gavi, varian rasanya lengkap, dari asin gurih, manis, sampai pedas, dengan berbagai level yang bisa disesuaikan dengan konsep brand kamu. Kualitasnya konsisten, jadi kamu nggak perlu takut rasa berubah-ubah tiap produksi. Kalau kamu serius mau naik kelas, jangan cuma mikir jualan hari ini, laku. Pikirkan sistem, pikirkan positioning, dan pastikan rasa produk kamu punya identitas yang kuat. Untuk kamu yang mau konsultasi atau order bumbu terbaiknya, langsung saja hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Dan kalau kamu pengen konten-konten strategi bisnis F&B yang lebih tajam dan relevan buat UMKM Indonesia, jangan lupa tonton video lainnya. Subscribe sekarang, like, dan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kamu, apa strategi pertama yang akan dilakukan Nadiem kalau banner-banner masuk bisnis F&B? Kita lanjut kupas di video berikutnya.